Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya. Dan bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Jangan lupa pula untuk tetap menjaga kesehatan agar terhindar dari virus berbahaya. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang resensi. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Adapun tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan belajar ini secara mandiri adalah siswa mampu menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan kelengkapan unsur-unsurnya dan mampu mempresentasikan, menanggapi, merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. Langsung aja yuk kita mulai pembelajarannya. Simak baik-baik dan siapkan alat tulis kalian ya. Resensi adalah bentuk karya tulis yang dibuat untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai kekurangan dan kelebihan suatu karya, entah itu buku, novel, film, dan lain sebagainya. Selain itu, resensi juga dapat digunakan sebagai sarana kritik dan saran bagi pengarang untuk menyempurnakan isi atau karya mereka. Membuat resensi juga dapat mengasah kreativitas penulis, karena seseorang yang membuat resensi itu akan mencari segala bentuk informasi sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembaca, pendengar, maupun penonton. Apabila teman-teman ingin membuat resensi dari sebuah buku, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini juga disebut dengan unsur-unsur resensi. Yang pertama, yaitu judul resensi. Kedua, identitas yang terdiri dari judul buku, nama penulis, penerbit, editor, tahun terbit, dan jumlah halaman. Yang ketiga adalah pendahuluan, yang berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penulis atau pengarangnya. Kemudian di pendahuluan ini, teman-teman bisa memasukkan tujuan penulis membuat karya tersebut. Setelah menentukan judul, menulis identitas, dan pendahuluan, unsur keempat adalah isi. Teman-teman perlu menganalisis latar, alur, penokohan, gaya bahasa, dan amanat. Di bagian ini juga, teman-teman bisa menuliskan kelebihan dan kekurangan dari buku atau novel yang dibaca. Dan yang kelima adalah penutup. Penutup adalah kesimpulan dengan menyertakan alasan apakah buku atau novel tersebut direkomendasikan untuk pembaca lain. Nah, jadi unsur-unsur resensi ada 5. Pertama, judul resensi. Kedua, identitas buku atau novel. Ketiga, pendahuluan. Keempat, isi. Dan yang kelima adalah penutup atau kesimpulan. Jika sebelumnya teman-teman sudah pernah membuat resensi dari buku atau novel, maka pada materi hari ini teman-teman akan diarahkan untuk menyusun sebuah resensi dari salah satu podcast. Kalian yang belum tahu apa itu podcast, podcast adalah rekaman audio yang membahas berbagai isu atau topik di kalangan masyarakat, mulai dari psikologi, kesehatan, pendidikan, cerita horor, komedi, cerita pengalaman hidup, dan masih banyak lagi. Podcast berbeda dengan radio ya teman-teman. Radio memiliki waktu siaran dan dibawakan oleh seorang yang sudah profesional di bidangnya, yaitu broadcasting. Sedangkan podcast, setiap orang bisa membuat konten podcastnya sendiri, dan pendengar dapat mendengarkan atau mengunduh podcast keinginan mereka kapanpun dan dimanapun. Unsur-unsur yang perlu teman-teman perhatikan dalam menulis resensi dari podcast itu sama seperti ketika teman-teman menulis resensi dari buku. Yang pertama, judul. Teman-teman perlu membuat judul resensi sesuai dengan inti pembahasan dari resensi yang dibuat. Kedua, identitas. Jika dalam buku atau novel yang dicatat adalah nama penulis, penerbit, editor, tahun terbit, dan judul halaman, maka identitas yang harus dicatat dalam podcast adalah judul podcast, durasi,
dan nama pengisi suara dalam podcast. Apakah dibawakan oleh 1 orang, 2 orang, atau lebih. Ketiga, pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini ada 2 poin utama yang bisa teman-teman cari nih. Yang pertama, latar belakang. Jika dalam novel teman-teman isi dengan penjelasan singkat tentang latar belakang penulis atau pengarang, maka di dalam podcast teman-teman bisa memperkenalkan orang yang berperan sebagai pengisi suara dalam podcast tersebut. Atau jika podcast dibuat oleh sebuah komunitas, maka teman-teman bisa mencari informasi tentang latar belakang komunitas tersebut. Poin kedua dari pendahuluan adalah tujuan. Poin ini berisi tujuan orang tersebut membuat podcast atau alasan mengapa konten kreator itu mengambil sebuah tema. Misalnya, tema yang diangkat dalam episode podcastnya itu tentang kesehatan mental. Nah, teman-teman bisa jelaskan alasan konten kreator itu membahas tentang kesehatan mental. Tadi yang pertama judul, kedua identitas, ketiga pendahuluan. Nah, sekarang yang keempat adalah isi resensi. Di bagian ini, teman-teman bisa menulis sinopsis dari episode podcast yang didengar. Kemudian mulai masuk membahas latar, alur, gaya bicara, dan amanat. Selain itu, teman-teman juga bisa memberikan penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan dari podcast itu. Kelima adalah penutup atau kesimpulan yang bisa diisi dengan alasan apakah podcast tersebut direkomendasikan untuk pendengar. Nah, itu dia teman-teman 5 unsur yang bisa diterapkan dalam membuat resensi. Jadi yang pertama judul, kedua identitas podcast, ketiga pendahuluan, keempat isi, dan yang kelima penutup atau kesimpulan. Tadi teman-teman sudah menyimak penjelasan mengenai pengertian resensi, unsur-unsur resensi, dan cara menulis resensi. Sekarang kita akan masuk pada sesi praktikum. Sebentar lagi kita akan mendengarkan audio dari podcast 1%. Podcast ini menceritakan tentang permasalahan hidup, kepercayaan diri, mencintai diri sendiri, motivasi, kepribadian diri, dan pengembangan diri. Topik-topik seperti ini sekarang sudah banyak diangkat ke dalam konten digital karena hal itu berkaitan dengan kesehatan mental. Kesehatan mental adalah suatu hal yang berhubungan dengan emosional dan psikologis atau kepribadian seorang, seperti merasa cemas, ketakutan, sedih, marah, enggan bercerita kepada orang lain karena takut, malu, atau merasa tidak percaya diri, dan mungkin saja sampai menarik diri dari hubungan sosial, bahkan hingga bunuh diri. Nah, sekarang kita akan mencoba dengarkan audio dari podcast 1%, episode Filosofi Bahagia dan Kenapa Bahagia Itu Tidak Sederhana, yang bercerita tentang makna kebahagiaan itu seperti apa sih, dan bagaimana cara untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri. Simak baik-baik ya, karena setelah ini kita akan latihan membuat resensi. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, kembali lagi di 1% Podcast dalam format video. 1% adalah media edukasi life skills. Kita banyak ngajarin hal-hal penting yang mungkin belum diajarin di sekolah ya. Dan 1% sendiri tergabung di SP Kolektif ya, sebuah ekosistem belajar yang bisa ngebantu lu untuk mencapai hidup yang oke, hidup yang ideal versi lo sendiri. Di episode kali ini, gue Yoga bareng Evan lagi bakal ngebahas sebenarnya konsep ya, Van ya. Mungkin gue nggak tahu sih di luar sana sering dibahas atau enggak. Cuman kayak gue sebagai manusia modern mungkin ya, atau mungkin lu juga dan beberapa teman-teman kita sering bahas konsep ini, yaitu
kita ngebahas konsep soal kebahagiaan. Gue nih sorry banget, gue banyak catatan ya. Ini ada The Six Quality of Happiness. Ini tuh dirilis sama World Happiness Report tahun 2015. Di sini dia ada bilang 6 indikator kebahagiaan. Mungkin di sebuah negara atau mungkin individu ya. Yang pertama spending power. Jelas, kita bahas dulu spending power. Berarti kan Duit. ya di Seberapa bukunya juga banyak? dibahas sih. Intinya kalau misalkan lu punya uang yang lebih, kapital yang lebih, which is tadi akses mungkin ya, lu lebih cenderung bisa lebih bahagia. Kayak gitu. Dia bilangnya ekonomi kapital. Gak usah dibahas lah, semua orang udah tahu. Uang banyak pasti lebih bahagia Betul. gitu. Yang kedua social capital. Indikator kebahagiaan social capital. Friends, family, and community support. Oke, itu juga ada di kurikulum 1% ya. Betul ya. Itu Jadi gak usah dibahas ya berarti udah ya? jelas. Iya. Gue bahas deh berarti Ya, ya yaudah, udah meaningful relationship kan berarti. Oh, Lu punya kita, teman yang kita bahas bagus. dikit deh ya. Kan banyak orang yang bilang gua mau fokus ini dulu, Ya, nanti betul. pasangan dan Betul. lain sebagainya. Betul. Tapi sebenarnya orang tetap butuh sih. Meskipun gak hanya romantik ya. Iya. Kayak at least butuh temen gitu. Yep. Ya sih. Jadi kayaknya kalau ada orang bilang gua pengen fokus sesuatu terus kayak dia jadi nggak punya temen atau nggak punya social capital, Iya. kayak agak bullshit, agak kasar sih. Tapi nggak tahu ya. Gua nggak kenal sih orang yang happy sendiri banget gitu. Nggak tahu ya. Sampai saat ini gua belum mendapat contoh. Tapi sering banget orang-orang yang nonton 1% tuh komen gua mendingan sendiri aja dah. Tapi kayak nggak mungkin gitu. Lu sendiri hidup sendiri atau gimana? Iya. Maksudnya jadi nggak sama Nggak orang fokus tua, ke- nggak sama Oh. pasangan dan lain sebagainya gitu. Maksudnya nggak involve ke social capitalnya? Iya, temen juga nggak ada. Aneh sih. Dan belum pernah ada. Dan ketika gue bilang aneh karena memang kan semua teori berkata sebaliknya. Lu butuh social capital. Iya betul. Kita next dulu. Di poin ketiganya, Iya. ya biasalah harapan hidup sehat udah jelas lah ya. Iya. Healthy life. Berarti tadi ekonomi, sosial, kesehatan. Mau usah dibahas lah ya, itu udah jelas banget lah. Iya, sehat mah udah jelas lah. Keempat, freedom to make decision. Ini filosofis sih. Jadi menurut indikator World Happiness Report, Nah, itu mah kapitalis. Disponsorinya US pasti. tapi kalau dibahas maksudnya gimana, Van? Emang ada ada yang diredam ya? Maksud gue, ini kan freedom to make decision. Kalau misalkan kita bahas kontranya, apakah memang ada yang diredam dan dia nggak bisa ngapa-ngapain? Atau ini sebenarnya soal akses nomor 4 ini? Itu mah ideologi politik menurut gue sih. Bukan akses, decision terhadap akses, kapital dan lain-lain. Tapi jadi filosofis banget sih bro. Kayak misalnya gini, kenapa orang Cina tuh kan cenderung otoritarian. Yep. Oke, ngerti. Kenapa mereka happy diatur-atur sama Xi Jinping? Dia kayaknya ini tergantung konteks. Sama seperti histori yang sering kita bahas sih bro. Oke. Jadi kayak pada suatu poin di mana terlalu otoritarian masyarakat kan akan shifting kayak dari zaman Soeharto gitu ke zaman demokrasi. Iya. Pada sekarang demokrasi udah ini muncul lagi pemimpin otoritarian kan. Itu yang nggak usah kita sebut siapa lah. Misalnya akan muncul nanti gitu. Berarti lu ngeliat ini sebagai hal politik. Kalau gua enggak sih, ngeliatnya bukan politik. Soalnya yang bikin risetnya Ya iya sih. Cuman kalau kita lihat secara bahasa aja. Ini menurut gue soal akses sih. Kalau lihat dari bahasa Bener freedom sih. to make decision gitu. Tapi ini juga diperdebatkan juga kayak misalnya gini. Freedom to make decision kalau misalnya decision gua adalah untuk gak dapat freedom gimana? Paham gak? Gila. Jadi misalnya nih, gua kan bebas ngelakuin apapun. Yep. Ya udah gua ngikut sama yoga aja deh. Nggak apa-apa gua nggak free. Itu freedom juga sih ya. Iya harusnya. Cuman jadi blur gitu definisinya mungkin. Mungkin passion kali ya kalau gitu. Maksudnya lu suka dengan decision lu. Iya benar sih, benar. Kalau gue sih ngeliatnya ini bener-bener kapital banget sih, Pan. Kayak freedom itu kan istilahnya lu bebas. Iya. Dan nyambung sama poin 1. Kalau ekonomi kapital lu bagus, ya lu jadi punya bebas mengambil keputusan apapun dalam hidup. Secara umum mungkin kita bisa setuju lah ya. Intinya ketika mengambil keputusan tuh itu dari kita gitu. Iya betul. Dimanapun itu. Nggak ada dorongan Nggak atau ada- nggak ada paksaan gitu ya. Tidak ada paksaan bener. Iya nggak ada represif lah ibaratnya. Nomor 5 tuh soal berbagi. Gimana menurut lo? Financial generosity to others. Jadi ibaratnya lu punya uang terus lu berbagi ke sesama. Ya jelas lah ya. Gue nggak tahu sih kenapa berbagi itu mungkin apa ya. Gue nggak bisa mendefinisikan itu. Cuman gue emang senang berbagi juga sih. Kayak ketika gue ngelihat orang, gue seneng bagi-bagi sama Nandos. Kadang-kadang gue suka ngasih apa, kemarin gue ngasih pop mie, gue ngasih apa. Kayak gue seneng gitu loh. Lu bisa mendefinisikan hal itu nggak? Gue bisa sih. Tapi intinya gini, kalau misalnya manusia, kalau kita tarik ke evolusi sih, kalau itu kan namanya perilaku altruistik. Ya sebagai spesies gitu. Yep. Ya, itu kan yang bikin spesies kita jadi bertahan. Jadi make sense kalau itu bikin kita happy sih. Make sense-nya di sana sih. Dan tapi gue nggak tahu ya. Gue belum baca lagi riset soal altruisme. Cuman kalau kita lihat orang-orang kaya di dunia kan rata-rata jadi filantropi. Meskipun kadang-kadang
altruismenya itu didasari oleh misalnya keegoisan. Misal gue bikin yayasan karena gue pengen bebas dari pajak, misalnya kayak gitu. Tapi kan dengan lu ngasih ke orang juga lu dapat kebahagiaan itu sendiri sih. Jadi sepakat lah. Tapi harus secara finansial gitu ya. Ya sedekah sih ibaratnya. Kalau di religi kan mungkin sedekah. Enggak, maksudnya di sana tulisnya finansial. Financial generasi. Menurut gue sih enggak ya, enggak harus soal finansial. Meskipun kayak non material juga. Iya, tergantung definisi finansialnya ya. Oh iya. Nomor 6, absence of corruption in business and government. Jadi kayak mungkin terbebas ya. Terbebas dari korupsi dalam bisnis dan pemerintahan. Ya jelas lah. Maksudnya pemerintah nggak korupsi kita bahagia, atau kita nggak korupsi kita bahagia? Dua-duanya mungkin. Cuman kalau ini bahas individu sih. Absence of corruption in business and government. Yalah setuju lah. Ya udah gini deh. Kalau 6 poin ini, gini deh 6 poin kita sebenarnya bahas dulu 6 poin ini adalah let's say memang jadi indikator. Betul. Dan kita melihat mayoritas warga-warga kita atau perseners gitu. Harusnya jauh dong. Jauh lah. Duit kagak punya, jomblo lagi. Temen kagak punya, denial lagi. Gue milih fokus karir ya. Dulu ya. Hidup kagak sehat, bener. Tidak berbagi, egois. Kesimpulannya kalau kita pakai indikator ini harusnya nggak bahagia ya orang-orang. Tapi iya sih. Kayak jadi rumit gitu kebahagiaan sih bro. Iya. Cuma tapi harusnya ada satu lagi. Ikhlas nggak sih? Nggak disebut tuh. Kayak kurang deep menurut. Ya, mungkin nomor 5 kali ikhlasnya. Definisinya. Yang financial generasi itu berbagi kan. Jauh kagak, ya? Beda maksud ya? gua tidak ini ya, tidak ngelihat sebuah hal tuh kekal gitu ya. Jadi tahu kalau itu bakal lepas gitu. Itu eksternal semua gitu. Maksudnya kalau ikhlas tuh maksud gua gini, kan ada orang miskin yang bahagia juga. Lu setuju nggak? Ada orang miskin yang bahagia. Setuju. Karena dia menerima. Dan itu tapi dia pinter sih yang bikin dia bahagia. Jadi akses menuju ikhlas tuh nggak sebagian orang, nggak semua orang. Iya, nggak semua orang bisa jadi ikhlas. Orang kan apa sih ikhlas tuh bahasa ininya apa sih? Bahasa generalnya apa ya ikhlas tuh? Ya menerima sih ya. Acceptance ya. Mindfulness ya. Menerima, menyadari bahwa oh gue emang kayak gini. Nah itu dia audio dari podcast 1% episode Filosofi Bahagia dan Kenapa Bahagia Itu Tidak Sederhana. Bagaimana? Apakah ada yang merasakan hal yang sama dengan cerita? Dari cerita tadi, kalian bisa memahami bahwa setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Sekarang, cobalah untuk latihan membuat resensi dari podcast yang baru saja didengarkan sesuai dengan unsur-unsur resensi seperti judul, identitas, pendahuluan, isi, dan penutup. Penulisannya boleh diketik dalam Microsoft Word atau tulis tangan di kertas folio. Resensi yang dibuat harus karya sendiri alias bukan plagiat ya. Baiklah teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita hari ini tentang resensi. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian informasi. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.